kelompok untuk teman-teman yang lain? Ya, untuk teman-teman yang lain silahkan aktif untuk bertanya, untuk memberikan pendapat atau masukan dipersilahkan. Sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah. Baik, mari kita mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rusman beserta Bapak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dan tentunya teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Lisna Dwi Astuti sebagai moderator dari kelas 11A, dari kelompok 11 kelas A, yang akan mempresentasikan mengenai prinsip balikan dan penguatan dalam pembelajaran. Yang akan dipresentasikan oleh kedua presentator kami, yaitu yang pertama ada Agis Amelia Putri, dan yang kedua ada Aisyah Humaira. Baik, jadi di sini saya sebagai moderator akan memberikan terlebih dahulu sedikit premis atau pembukaan sebelum memasuki pematerian, yaitu bahwa prinsip balikan dan penguatan ini merupakan implementasi dari teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner melalui teori operant conditioning dari salah satu teori belajar juga dari Thorndike, yaitu law of effect. Jadi kata kunci dari teori ini bahwa ketika pembelajaran ini disertai dengan rasa senang, disertai dengan rasa nyaman, gembira, yang terjadi adalah hubungan stimulus dan responsif siswa itu akan bertambah. Tapi sebaliknya, jika pembelajaran ini disertai dengan ketakutan, tidak nyaman, nantinya jatuhnya itu nggak paham gitu. Responnya itu nggak akan bertambah, bahkan justru stuck di situ-situ aja. Lalu ada teori kedua, yaitu teori daya, bahwa manusia itu memiliki sejumlah daya dasar, yaitu mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan juga sebagainya. Nah, teori ini tuh berpendapat bahwa belajar ini menjadi salah satu cara untuk kita menguatkan daya-daya dasar yang kita miliki sebelumnya. Karena jika daya-daya tadi tidak dilatih, tidak diasah, yang terjadi adalah daya-daya tadi itu bisa mati atau berkurang. Jadi kita nggak bisa lagi mengamati secara analisis, kita tidak bisa lagi merasakan atau berpikir secara rasional. Nah, sehingga ketika kita misalkan belajar nih, salah satu caranya, itu akan jadi lebih peka dan berkembang daya-daya tadi. Lalu materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Aisyah Humaira mengenai definisi dan tujuan pembelajaran. Kepada Aisyah, saya persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi muatan. Bisa next slide. Menurut KBBI, balikan adalah membalikan atau umpan balik. Sedangkan penguatan adalah proses, cara, perbuatan menguati atau menguatkan. Menurut ahli Dow dan Gage dalam Rustia NK tahun 1991, halaman 23, pemberian balikan adalah pemberian informasi kepada peserta didik, yaitu sampai sejauh mana ia telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi balikan ini adalah masukan penting bagi siswa dan guru, karena dengan balikan siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam pembelajaran, di mana letak kekuatan dan kelemahannya. Balikan juga berguna bagi guru untuk menentukan tindakan pembelajaran selanjutnya. Lalu balikan yang diperoleh siswa setelah belajar melalui metode pembelajaran seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan metode lainnya membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Sedangkan penguatan yaitu respon terhadap perilaku
perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan juga diartikan sebagai bentuk respon baik bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Lalu materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang tujuan dari balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan yang diberikan seorang guru harus mempunyai tujuan agar menjadikan peserta didik lebih baik dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada membangkitkan motivasi belajar, yang kedua merangsang siswa untuk berpikir, yang ketiga menimbulkan perhatian siswa, dan yang terakhir mengendalikan pikiran siswa untuk belajar. Jadi setelah motivasi belajar siswa terbangkitkan, siswa telah terangsang untuk berpikir, siswa juga sudah berantusias untuk memperhatikan pembelajaran, maka semua itu akan menimbulkan respon baik dari dalam diri siswa itu sendiri untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan sendirinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah atas pemaparan materinya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Selanjutnya, materi mengenai jenis dan prosedur dari prinsip balikan dan penguatan ini akan disampaikan oleh Agis Amelia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang jenis prinsip balikan dan penguatan. Di dalam prinsip balikan dan penguatan ini ada dua jenis, yaitu penguatan verbal dan non-verbal. Di dalam verbal ini, yang paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk komentar, ujian, dukungan, pengakuan, maupun dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa yang positif. Sedangkan pengaturan non-verbal dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Misal yang pertama dengan mimik dan gerak badan, dan yang terakhir dengan kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya ada prosedur balikan dan penguatan. Prosedur yang diungkapkan oleh Kim Ji-hyung pada tahun 2013, prosedur pelaksanaan pemberian balikan sebagaimana memiliki 4 tahap, yaitu tahap komposisi atau penyampaian materi, refleksi, tahap revisi, dan penulisan ulang. Dari tahap ini kemudian dikembangkan lagi ke prosedur tahapan pelaksanaan pemberian balikan langsung dalam proses pembelajaran, yang terdiri dari pelaksanaan teks awal, penyampaian materi pembelajaran, mulai mengerjakan latihan soal yang diberikan, guru memberikan koreksi terhadap jawaban siswa, memberikan penguatan, menyimpulkan materi pembelajaran, dan yang terakhir menutup pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Selanjutnya yaitu bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand-nya, dan di sini kami membatasi 3 penanya saja. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, sudah ada 3 penanya. Yang pertama ada Deborah Keisha. Silakan untuk mengemukakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya maaf izin off-cam karena jaringan tidak stabil. Saya ingin bertanya, tadi kan tujuan dari prinsip balikan dan penguatan itu mengendalikan pikiran siswa untuk belajar ya. Nah, bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu ada Ashari Ramadhani. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, sebagai calon pendidik, bagaimana cara kalian meningkatkan motivasi pembelajar atau peserta didik, sedangkan peserta didik tersebut kayak santai-santai atau enggan untuk belajar? Bagaimana solusi Anda? Terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu ada Dita Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, dalam jenis prinsip balikan dan penguatan ada jenis penguatan nonverbal. Di situ disebutkan caranya salah satunya kegiatan yang menyenangkan. Contoh dari kegiatan menyenangkan tersebut itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk 3 penanya sudah mengemukakan pertanyaannya. Selanjutnya, selagi kami mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saatnya untuk kita melihat presentasi dari kelompok 11 kelas B. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini hanya cuma satu kelompok ya? 2, Bapak. Sama kelas B. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dulu yang kelas B ya, diskusinya nanti di akhir. Seperti biasa. Atau biasanya seperti itu kan? Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Rusman dan Bapak Budi Setiawan sebagai dosen pengampu MK TBP, Teori Belajar dan Pembelajaran, juga teman-teman yang kami banggakan. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 kelas B akan menyampaikan juga nih materi tentang prinsip balikan dan penguatan dalam pembelajaran. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari dari kelompok 11B ini. Silakan boleh next slide. Oke, di kelompok ini ada Tiffany Anastasia Irawan, saya sendiri, kemudian ada Dapa Desviano, kemudian ada Nadia Reswara. Baik, memasuki materi selanjutnya, apa itu prinsip pembelajaran? Nah, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip penguatan dan balikan. Dalam prinsip ini berkaitan dengan teori belajar operant conditioning dari E.F. Skinner. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nadia Reswara. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori law of effect yang disampaikan oleh Thorndike yang menyatakan bahwa dasar dari belajar atau learning tidak lain sebenarnya adalah asosiasi yang artinya suatu stimulus akan menimbulkan suatu respon tertentu. Sehingga jika kita hubungkan dengan prinsip penguatan dan balikan, artinya siswa akan belajar lebih semangat jika mengetahui dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Hal tersebut sangat berpengaruh yang baik untuk membuat siswa lebih baik lagi dalam usaha belajar selanjutnya. Next slide. Yang selanjutnya adalah penguatan positif atau operant conditioning, yang artinya semangat belajar siswa dapat meningkat karena mendapat nilai yang baik. Maksudnya penguatan positif terjadi ketika seseorang siswa mempunyai nilai ujian yang bagus, sehingga siswa tersebut akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang lebih baik lagi pada ujian berikutnya. Next slide. Yang kedua, ada penguatan negatif atau escape conditioning. Artinya, semangat belajar meningkat karena mendapatkan nilai yang buruk dan ketakutan akan tidak naik kelas. Maksudnya, penguatan negatif terjadi karena siswa mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan baginya. Next slide. Selanjutnya ada tujuan penguatan. Yang pertama, menumbuhkan perhatian siswa.
Artinya, kalau siswa sudah pernah mendapatkan nilai ulangan yang bagus, maka ia akan lebih serius untuk memperhatikan penjelasan guru di kelas. Yang kedua, memelihara motivasi siswa. Artinya, motivasi siswa kan bermacam-macam, seperti mendapatkan juara kelas atau untuk sekedar naik kelas saja, sehingga penguatan dapat menjadikan siswa lebih yakin atas kemampuan belajar dirinya. Yang ketiga, tujuan penguatan adalah memudahkan siswa. Artinya, penguatan dan balikan yang berdampak pada dirinya dapat memudahkan dirinya memahami suatu topik materi. Yang terakhir adalah membina siswa agar produktif. Maksudnya, penguatan dan balikan bertujuan agar siswa tetap produktif dan mengerjakan tugas-tugasnya untuk hasil ujian yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dava Desviano. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada format sajian pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan, yaitu dapat berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan sebagainya. Selanjutnya ada implikasi prinsip penguatan dan balikan yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada implikasi bagi guru dan yang kedua implikasi bagi peserta didik. Implikasi prinsip penguatan dan balikan bagi guru, yang pertama ada membahas secara bersama-sama tugas ataupun pekerjaan rumah yang sudah diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan catatan-catatan pada hasil kerja atau tugas peserta didik berdasarkan hasil koreksi guru terhadap hasil kerja pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, memberikan hadiah atau reward kepada peserta didik yang berani menjawab ataupun yang berhasil menyelesaikan tugas. Yang keempat, mengumumkan dan menginformasikan peringkat yang diraih setiap peserta didik berdasarkan skor yang dicapai dalam ujian atau tes. Kemudian implikasi prinsip penguatan dan balikan bagi peserta didik. Seorang peserta didik selalu membutuhkan kepastian dari hasil kegiatan yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan. Nah, hal tersebut dilakukan misalnya dengan yang pertama, mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. Yang kedua, menerima kenyataan terhadap hasil yang diperoleh. Yang ketiga, menerima teguran dari guru atau orang tua apabila hasil belajarnya kurang baik. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah prinsip balikan dan penguatan dalam pembelajaran berkaitan dengan teori belajar operant conditioning dan escape conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Prinsip ini mengaitkan antara hasil belajar dan semangat belajar peserta didik. Jika peserta didik mengetahui hasil belajar baik, maka mereka akan lebih bersemangat pada pembelajaran berikutnya. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya dengan catatan yang pertama memberikan respon raise hand terlebih dahulu, kemudian pertanyaan di sini dibatasi hanya bagi 3 orang penanya saja. Oke, silakan. Baik. Silakan sesi diskusi teman-teman. Ya, kepada Tito mungkin silakan pertanyaannya. Izin bertanya, prinsip dan metode apa yang harus diterapkan oleh guru terhadap siswa dalam meningkatkan semangat belajar? Baik, nah, sudah dicatat. Selanjutnya kepada Poppy, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan saya, siswa akan belajar lebih semangat jika mengetahui dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Nah, dari mana siswa tersebut mengetahui bahwa akan mendapatkan hasil yang baik? Terima kasih. Baik, kemudian di layar saya yang terlihat, Safa, silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Nama saya Safa dari kelas 1B. Jadi pertanyaan saya tadi disebutin bahwa siswa jadi semangat belajar karena nilainya jelek. Nah, apabila yang terjadi malah sebaliknya, siswa malah jadi stres mengetahui nilainya jelek dan gak semangat belajar, solusi apa yang kira-kira bisa menumbuhkan kembali semangat belajar siswa tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya teman-teman. Yang belum ini mendapat kesempatan bertanya, mohon maaf. Selanjutnya, izinkan kami mendiskusikan jawabannya sambil menunggu kami berdiskusi. Dikembalikan kembali kepada kelas A untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Azhari akan dijawab oleh Aisyah. Silakan Aisyah. Dari Deborah, mohon maaf. Izin menjawab pertanyaan dari Deborah. Pertanyaannya, tujuan dari prinsip balikan dan penguatan itu mengendalikan pikiran siswa untuk belajar. Jadi bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya caranya itu dengan guru memberikan penguatan pada siswa, baik secara verbal maupun nonverbal. Misalnya saat siswa berdiskusi, mengeluarkan pendapat, atau menjawab pertanyaan dari guru, guru ini memberikan komentar, pujian, atau dukungan yang baik pada siswanya agar siswa tersebut bertambah semangatnya untuk belajar dan mempunyai rasa atau pikiran dari dalam diri sendiri untuk belajar dengan giat. Karena gurunya itu selalu memberikan pujian atau respon yang baik pada siswa itu sendiri. Begitu Deborah. Pak, sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu dari Azhari, izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya, sebagai calon tenaga pendidik, bagaimana cara kita itu meningkatkan motivasi belajar siswa jika siswa tersebut santai-santai saja atau mungkin malas-malasan, ya bisa kita bilang seperti itu. Nah, sebetulnya sebelum kita memberikan solusi dari pertanyaan tadi, harus tahu dulu santai dan malasnya itu penyebabnya tuh karena apa gitu. Karena kita nggak bisa ngasih solusi tanpa tahu penyebabnya dulu kan. Terus juga, jadi nanti kalau misalkan si tenaga pendidik ini sudah menganalisis siswa tersebut kayak malas itu karena apa, dan sebabnya itu oleh apa, nanti tenaga pendidik itu bisa ngasih solusi yang emang benar-benar pas gitu untuk si murid tadi. Tapi ya, mungkin ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memaksimalkan guru ini sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai orang tua kedua. Jadi mau nggak mau tenaga pendidik pun harus tegas gitu kepada peserta didik. Ketika mereka malas-malasan, ketika mereka santai terhadap terhadap suasana pembelajaran atau terhadap pembelajaran, ya harus tegas gitu bahwa ya ketika kamu sudah mengambil langkah untuk sekolah, ya mau nggak mau harus ngikutin peraturan yang ada gitu. Terus yang kedua, tenaga pendidik juga harus bisa membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik supaya tadi respon dan stimulus peserta didik itu bisa meningkat, bisa nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Terus juga kita bisa maksimalkan metode pembelajaran, entah itu ceramah, diskusi, presentasi, dan kan banyak metode. Nah, kita cari nih yang paling aman, yang paling sekiranya peserta didik itu bisa nyaman gitu ketika metode pembelajaran ini dilaksanakan. Lalu kita juga yang terakhir bisa memaksimalkan peran teman sebaya. Karena peran teman sebaya ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Karena yang pasti kan kalau misalkan kita belajar, hal yang paling motivasi kita untuk belajar itu salah satunya teman ya. Gimana teman kita ngajak kita buat belajar, ngajak kita buat diskusi, itu menurut aku sih yang paling penting untuk meningkatkan motivasi mereka buat belajar supaya nggak malas-malasan dan santai lagi. Gimana Azhari, terjawab apa tidak?
terjawab. Makasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dita akan dijawab oleh Agis. Saya persilahkan Agis. Iya, saya izin menjawab pertanyaan dari Dita tentang dalam jenis prinsip balikan dan penguatan, ada jenis penguatan non-verbal. Di situ disebutkan caranya, salah satunya kegiatan yang menyenangkan. Contoh dari kegiatan menyenangkan tersebut bagaimana? Dalam suatu pembelajaran, siswa memiliki perbuatan baik, baik dari tingkah laku maupun prestasi. Dari perbuatan baik itu harus diberikan penghargaan maupun pujian. Pujian itu berupa misalkan gurunya itu harus tersenyum atau mengucapkan kata bagus ketika ada siswa yang berpakaian rapi dan siswa yang dapat menyelesaikan pekerjaan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Sehingga jika diberikan penghargaan atau pujian tersebut, diharapkan siswa akan termotivasi dan berusaha berbuat ke yang lebih baik lagi. Seperti itu. Bagaimana Dita? Apakah terjawab? Sudah terjawab, makasih. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami, izinkan saya sebagai moderator mengambil kesimpulan atau elaborasi dari pertanyaan dan materi yang telah kami sampaikan. Bahwa di sini kami meyakini prinsip pembelajaran ini merupakan sesuatu hal yang penting. Dari mulai mungkin prinsip-prinsip yang kemarin kita pelajari seperti prinsip penguatan dan yang sekarang yaitu prinsip balikan dan pengulangan, dan nantinya prinsip ini tuh bisa menjadi pedoman gitu bagi tenaga pendidik untuk mereka melaksanakan pembelajaran. Terus juga apa sih patokan? Nah, terus kan kita sekarang belajar mengenai prinsip balikan dan penguatan. Nah, patokannya itu bagaimana kita sebagai tenaga pendidik ini mampu untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang nyaman, sehingga peserta didik itu mampu untuk merespon dan menyerap materi-materi yang disampaikan, sehingga nantinya yang terjadi adalah daya-daya dasar seperti memahami, mengamati, menganalisis, berpikir itu bisa meningkat. Jadi hasil belajar itu bisa dihasilkan dengan baik gitu. Belajar itu enggak menjadi sia-sia dikarenakan tadi suasananya baik, prosesnya baik, maka yang terjadi adalah pembelajaran yang efektif. Sekian dari kelompok 11 kelas A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin dari kelas B akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Dito. Pertanyaannya adalah prinsip dan metode apa yang harus diterapkan oleh guru terhadap siswa dalam meningkatkan semangat belajar. Jadi jawaban dari pertanyaan yang Dito ini mengacu kembali kepada karakteristik dari siswa. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah memahami kondisi fisik dan psikologi dari siswa, sehingga kita dapat mengetahui dan menentukan metode seperti apa yang cocok untuk diterapkan. Namun, sebisa mungkin kita menerapkan multi metode. Lalu ada banyak prinsip pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satunya yaitu prinsip balikan dan penguatan ini. Prinsip balikan dan penguatan pada dasarnya memberi penguatan kepada siswa. Siswa akan belajar lebih giat apabila mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan positif. Namun, penguatan bukan hanya positif, tetapi penguatan juga negatif yang diperlukan untuk memperkuat pembelajaran siswa. Apakah jawabannya sudah jelas, Dito? Jelas ya. Baik, terima kasih Dito. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Poppy. Dari pertanyaan Poppy, saya mendapat poin penting yaitu dari mana siswa tersebut mengetahui
bahwa ia akan mendapatkan hasil yang baik. Pertama, kita anggap bahwa siswa tersebut berada di posisi awal pembelajaran. Lalu kita harus mengoptimalkan para siswa untuk semangat belajar agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagaimana caranya? Kita dapat memberikan motivasi sebagai bentuk penguat terhadap psikologinya, lalu kita juga dapat melakukan pretest sebagai gambaran bagi siswa tentang materi yang akan mereka pelajari dan menjadi gambaran pula tentang tes selanjutnya yang akan mereka hadapi. Mungkin segitu saja. Apakah menjawab, Poppy? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Safa, izin menjawab. Pertanyaan tadi, Safa tuh tadi disebutin bahwa siswa jadi semangat belajar karena nilainya jelek. Nah, apabila yang terjadi malah sebaliknya, siswa malah jadi stres, mengetahui nilainya jelek dan gak semangat belajar, solusi apa yang kira-kira bisa menumbuhkan kembali semangat belajar siswa tersebut. Jadi kita bisa analisis ya dari sini, ternyata si muridnya tuh lagi galau setelah dapat nilai tesnya. Nah, solusi yang dapat kami berikan, misalnya memposisikan sebagai gurunya, kita dapat memberikan motivasi dan tetap mengapresiasi atas kerja keras anak tersebut, melihat kembali lalu setelah itu kita melihat kembali hasil evaluasi dari hasil anak tersebut sehingga kita dapat mengetahui permasalahan belajar apa yang anak hadapi dan kita juga dari hasil evaluasi itu tuh bisa menentukan gitu metode pembelajaran apa nih yang tepat bagi dia gitu. Karena mungkin bisa jadi ada beberapa hal yang mungkin anak ini mah berbeda cara belajarnya kayak gitu sehingga kita dapat menyesuaikan dengan anak tersebut. Mungkin sekian jawaban dari kami. Apa dapat menjawab, Safa? Menjawab, makasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, mungkin sekian dari kelompok 11B. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku yang kami lakukan. Ditutup dengan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, untuk presentasi dari kedua kelompok sudah dilakukan, diskusi juga sudah selesai. Mungkin dari Bapak sendiri ada beberapa penguatan materi seperti itu.
Parah lah, parah. Nande. Gembere. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini saya sedang di perpus sebentar. Sebentar, saya kembali ke kelas dulu ya.
Ya, oke. Selamat datang kembali ya. Mohon maaf, ini ada yang bilang tadi tour online UPI, betul. Tadi ke Perpus ada urusan sebentar. Ada yang pernah ke Perpus? Belum? Oke, kalau sudah dibuka aja, Pak. silakan Belum, Pak. untuk Belum. Ya, bagaimana? Belum pernah ke Kak. Oh, belum. Sebentar, saya tak ke sana. Saya bentar dari sini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau mau lihat tour bentar boleh. Nggak kelihatan. Oh, saya keliru. Nah, itu kelasnya, kelas kalian. Itu kantor Perpus, kantor Tekpen, ke sana kelas, ke sana itu kelas, ke atas lantai 10 dan seterusnya. Oke, tadi sudah disampaikan terkait prinsip balikan ya. Ya, pada dasarnya tadi sudah dari beberapa pertanyaan memang sudah tereksplor ya, terkait urgensi atau pentingnya Thorndike, jadi teori Thorndike terkait prinsip balikan begitu. Nah, sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang disampaikan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya oleh pemateri sebelumnya terkait reward and punishment. Nah, kalau Thorndike itu menekankan pada balikan penguatan begitu, yang di sebelumnya reward itu ada yang reward sifatnya positif atau negatif. Reward sering kita dulu itu mendengarnya reward itu lebih pada, kalau zaman saya ya, lebih pada kekerasan begitu, identik dengan kekerasan. Guru itu untuk mendisiplinkan siswa lekat dengan kekerasan fisik dan verbal, contohnya dengan memukul, dengan memberikan kata-kata bernada tinggi itu. Nah, memang semua masa itu ada fasenya ya, bukan berarti pada saat itu salah atau bagaimana, tidak, semua itu butuh proses, bahwa proses pembelajaran terkait teori belajar dan pembelajaran, proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu memang sesuai dengan fasenya masing-masing. Tidak bisa contohlah pada saat ada zaman dahulu yang memang kita pada masa setelah kemerdekaan yang lekat dengan kekerasan perjuangan dan sebagainya, itu memang harus ditekankan dengan hal yang bersifat ketegasan begitu. Nah, tapi akan menjadi tidak relevan apabila kita aplikasikan pada saat sekarang ini, di mana era kebebasan, era kesetaraan, era diskusi, era komunikasi itu dikedepankan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karenanya, sekarang pola-pola yang dulu dianut itu sudah tidak sesuai. Nah, lalu apa fungsinya balikan? Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa, oleh pemateri, sudah tepat ya. Balikan itu sebetulnya fungsinya hampir sama dengan untuk memberikan penguatan, memberikan motivasi, dorongan. Karena dengan balikan itu dorongan yang sifatnya tidak hanya bersifat internal, akan tetapi juga dominan dari sifat yang eksternal, berimbang begitu. Ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Nah, dengan adanya balikan, siswa dalam hal ini peserta didik akan menjadi lebih appreciate, akan menjadi lebih merasa dihargai, merasa dilihat eksistensinya, keberadaannya. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran berpusat kepada siswa itu juga akan tercapai atau bisa terlaksanakan begitu. Tidak hanya sekedar teoritis bahwa pembelajaran sepenuhnya diberikan kepada siswa, akan tetapi apa yang disebut dengan balikan itu menjadi tidak ada. Contoh sederhananya seperti kita diberikan kelas presentasi seperti ini. Selayaknya pendidik, guru atau dosen atau siapapun, ustadz atau orang tua itu pun juga memberikan respon, memberikan feedback, memberikan balikan di akhir pertemuan untuk menguatkan begitu menguatkan atau bisa juga untuk meluruskan apa yang mungkin dirasa kurang tepat, sehingga tidak terjadi miskonsepsi atau kesalahan pemahaman. Ya,
Tadi salah satu pertanyaan, mohon maaf, yang tadi siapa ya? Saya ada pertanyaan dari salah satu teman yang dari Sumatera tadi, siapa? Mohon maaf, siapa namanya? Yang perempuan tadi? Azhari Pak, yang dari Sulawesi. Siapa namanya? Azhari. Azhari. Azhari, oke. Pertanyaannya tadi apa? Saya mendengar motivasi atau bagaimana, tapi karena terputus harus ke perpus, ada hal yang terlewat begitu. Tadi pertanyaan dari yang bersangkutan bagaimana? Pertanyaannya Pak, sebagai seorang calon pendidik, bagaimana cara meningkatkan motivasi pelajar, sedangkan peserta didik tersebut kayak santai-santai aja atau enggan untuk belajar? Gitu, Pak. Ya, oke. Mohon maaf ya, saya bukan rasis menyebut Anda dari Sumatera, tapi karena logat saya notice Anda dari logat begitu. Jujur saya belum hafal satu persatu nama teman-teman sekalian. Baru beberapa ya yang sering menghubungi atau dalam tanda kutip sering bermasalah yang saling saya ingat. Bermasalah itu contohnya, oh Pak saya belum bisa upload, oh Pak ini. Nah itu yang sering yang diingat ya. Oke, Saudari Azhari, memang sebagai pendidik itu tidak mudah. Karena kita dituntut tidak hanya memiliki kematangan secara pengetahuan, secara kognitif, secara pedagogik, akan tetapi juga kematangan secara emosional, secara kepribadian. Bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola komunikasi, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menyikapi permasalahan. Jadi fokusnya adalah apapun itu fokusnya bukan pada masalah, tapi fokusnya adalah solusi. Nah, apakah itu mudah? Tentu tidak ya. Karena kita akan seolah-olah menjadi seorang malaikat yang memiliki kemampuan pedagogik, kemampuan profesional, kemampuan kepribadian, kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, sosial begitu. Jadi ada 4 kemampuan kompetensi, maksud saya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru profesional. Nah, keempat tersebut sebetulnya menjadi wadah begitu ya, menjadi wadah bagi guru untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi yang ada, termasuk tantangan ya. Karena tantangan contohnya tadi disebutkan ada kasus bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik, sedangkan guru bisa meningkatkan motivasinya, sedangkan siswanya saja malas-malasan contohnya, nggak ada motivasi. Ya sebagai contoh gini, sebagai contoh ya yang kita alami. Yang saya alami ya, saya on cam, teman-teman off cam, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang nggak tahu gimana. Kira-kira bagaimana itu? Apakah saya akan terus bahasa Jawanya mutong, bahasa Jawa, bahasa Sundanya apa ya? Kayak ngambek gitu. Apakah saya akan ngambek? Ya tidak. Apakah saya akan contohnya marah-marah memaksa gini-gini? Tidak, karena yang kita hadapi itu manusia dewasa, sudah dewasa. Beda nanti kalau treatmentnya kita ke anak SD, anak pendidikan dasar, anak pendidikan menengah, dan pendidikan atas, itu treatment yang diberikan berbeda-beda. Kalau teman-teman yang sudah dewasa ini artinya sudah memiliki tanggung jawab, sudah tidak perlu untuk diarahkan. Kalau dari lantai 10 loncat itu nanti sakit, ya tidak perlu diingatkan, ya itu sudah menjadi pilihan begitu artinya. Nah, termasuk dalam perkuliahan ini Anda yang membuat nilai sendiri, Anda yang menentukan masa depan Anda sendiri. Nah, kemudian kalau situasinya bagaimana kalau siswa, untuk meningkatkan motivasi siswa, tadi betul ada yang menyebutkan ya sudah tepat ya. Bagaimana selain guru dibekali dengan 4 kompetensi tersebut yang nanti disebutnya sebagai guru profesional. Dengan guru profesional itu oleh pemerintah diberikan apresiasi berupa sertifikat pendidik. Dengan sertifikat pendidik itu maka kesejahteraan meningkat begitu. Nah, dengan keempat kompetensi itu maka harapannya apapun kondisi yang dihadapi di lapangan, seorang pendidik bisa memberikan solusi.
Kalau kejadiannya seperti disampaikan tadi di atas, maka memang inovasi dan kreativitas guru itu menjadi penting. Tapi apakah hanya bisa satu pihak kreativitas atau inovasi guru saja? Tidak, harus lintas aspek dan lintas pihak ya. Ya semua selaku warga sekolah, tidak hanya guru, ya sekolah, kemudian warga sekolah termasuk siswa dan orang tua di dalam. Nah, wujudnya seperti apa? Wujudnya ya apa yang disebut dengan kompetensi profesional itu, apa yang dimiliki oleh guru tentang penguasaan pedagogik, teori-teori pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian metode, strategi, trik, tips, teknik, prinsip. Nah, itu betul-betul diimplementasikan begitu. Oleh karenanya pada kurikulum yang dilaksanakan pada saat sekarang ini lebih menekankan pada berpusat kepada siswa, student center gitu, karena harapannya porsi bisa mengalihkan perhatian, bisa mengalihkan fokus siswa untuk lebih lebih memberikan porsi waktu itu untuk pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ya yang ada di kelas itu, guru hanya memfasilitasi yang sering diulang-ulang oleh Pak Rusman, diulang oleh Bapak Ibu dosen yang lain begitu. Kalau ditanya untuk meningkatkan motivasi, strategi yang paling tepat apa? Yang seperti yang Bapak Rusman sampaikan, multi teknik, multi strategi. Artinya tidak bisa berdiri sendiri satu teknik itu, contohnya menyesuaikan gaya belajar auditori atau kinestetik atau visual, sedangkan di kelas itu modelnya adalah heterogen dan kita tidak bisa menyamaratakan ya, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Rusman itu terkait multi strategi atau multi teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, apakah ini akan semuanya berhasil? Nah, keberhasilan itu kan tidak bisa hanya kontribusi dari satu pihak ya, karena tadi sudah disebutkan lintas pihak. Ya, keberhasilan selain difasilitasi oleh guru atau difasilitasi oleh guru, juga sama pentingnya peran serta peserta didik ya, bahwa mereka sadar pentingnya pembelajaran begitu, apa yang akan mereka peroleh sebagai investasi masa depan. Nah, kira-kira itu terkait tambahan dari saya ya. Ada yang ditanyakan atau dikonfirmasikan teman-teman terkait teori balikan ini? Terkait balikan dari Thorndike? Oh, di sini ada yang namanya Luna, saya baru tahu. Irfan? Ya, Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak. Belum? Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, Siti, saya kira Rifki, Syafa, Atala, Alma, Ikna, Rifan, yang belakang-belakang semuanya off cam ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira bisa kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Nanti saya minta monitoring perkuliahan, presensi dan daftar penanya pada sesi hari ini. Ada yang ditanyakan kembali? Untuk kampus tour online silahkan datang ke sini saja sendiri ya. Bisa melihat-lihat sendiri. Tapi yang jelas itu sebentar saya tunjukin ya. Mungkin kalian penasaran atau mungkin sudah pernah ke sini. Kalau yang ini kelas. Entah berapa tahun nganggur ini nggak tahu.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti saya nantikan untuk tagihannya ya, dokumen-dokumen tadi untuk segera disusulkan untuk kami periksa. Kemudian nanti bila ada yang ingin dikonfirmasikan bisa japri atau tanyakan di grup. Ya. Demikianlah pergaulan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tetap sehat, tetap semangat. Marilah kita tutup sesi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya Alif ya, izin lift. Ya, Bu. Iya, Pak. Ya, Pak.